Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan Injil menampilkan reaksi ketidakpercayaan banyak murid kontras dengan iman 12 murid kepada Tuhan Yesus. Para murid yang banyak mengundurkan diri menganggap perkataan Yesus sebagai perkataan yang keras. Tentu ini menunjuk pada ajaran Yesus tentang roti hidup. Dialah roti yang telah turun dari surga. Dan juga tentang Ekaristi, bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Ini sebagai perkataan yang keras, yang sebelumnya membuat para murid telah bersungut-sungut, telah bertengkar di antara mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan mereka, bagaimana kalau Anak Manusia naik ke tempat asalnya, dalam arti ditinggikan, disalib. Apakah peristiwa ini akan meneguhkan iman mereka atau mengguncangkan iman mereka? Ajaran tentang roti hidup saja telah mengguncangkan iman mereka, apalagi peristiwa Tuhan Yesus ditinggikan, disalib. Hal ini membuat banyak para murid yang mengundurkan diri. Dan hal ini menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menguji iman 12 muridnya. Apakah engkau tidak pergi juga? Dan akhirnya Petrus sebagai wakil dari para murid memberi jawaban, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Petrus percaya bahwa perkataan Yesus memberi kehidupan. Ia mengimani dengan penuh akan firman Yesus, sama yang telah diperlihatkan oleh Bunda Maria sendiri dalam peristiwa di Kana. Bunda Maria memberi pesan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan akhirnya para pelayan menuruti apa yang diminta Tuhan Yesus, lalu terjadi peristiwa perubahan air menjadi anggur. Demikian juga yang telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah bersaksi bahwa sikapnya terhadap Tuhan Yesus sebagai sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat mempelai dan mendengarkan perkataan mempelai, mendengarkan suara mempelai, dan ini menjadi sukacita bagi Yohanes, dan ia bersaksi bahwa sekarang sukacitanya telah penuh. Atau juga ditunjukkan oleh orang Samaria yang berkata kepada perempuan Samaria, kami telah percaya, namun bukan lagi apa yang engkau katakan, sebab kami telah mendengar sendiri tentang Dia, bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Demikian juga ditunjukkan oleh pegawai istana yang datang kepada Tuhan Yesus ketika anaknya hampir mati. Dan Tuhan Yesus bersabda kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Dan pegawai istana ini mempercayai sabda Yesus, lalu pergi. Dan anaknya akhirnya sembuh. Saudara-saudara kasih, melalui sabda Tuhan dan juga dalam Injil Yohanes kita diberi tokoh iman, tokoh-tokoh iman yang senantiasa mempercayai akan firman Yesus, sabda Yesus yang memberi kehidupan kekal. Dengan mengimaninya, mempercayainya. Demikian juga dalam bacaan Injil yang kita dengar, kita diberi contoh teladan oleh Petrus sendiri. Untuk itu melalui sabda Tuhan ini kita diajak juga untuk senantiasa mengimani, mempercayai sabda Yesus, firman Yesus. Dengan kita mempercayai, mengimani, tentu kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita senantiasa mengimani firman Yesus dan mentaatinya dan senantiasa melaksanakan, maka buah-buah kepercayaan tentu akan kita dapat, kehidupan kekal, keselamatan kekal tentu senantiasa akan menjadi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita.